Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi pada pertemuan kali ini pada mata kuliah museologi. Saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dan RPS museologi. Langsung saja untuk kontrak perkuliahan mata kuliah museologi. Nanti kita akan mengadakan 16 kali pertemuan dengan durasi waktu 50 menit. Tempat pertemuannya saya menggunakan Zoom meeting. Dengan learning management sistemnya saya menggunakan Google Classroom. Adapun untuk Zoom meeting saya mengadakan 6 kali saja, tidak 16 kali pertemuan, karena 16 kali pertemuan nanti bosan dengan saya. Zoom meetingnya 16 kali, nanti saya akan maksimalkan hanya 6 kali pertemuan. Kemudian adapun manfaat mata kuliah museologi ini diwajibkan untuk dimiliki oleh mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Universitas Bandara Sukoharjo. Pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif terkait dengan museologi sebagai penunjang calon kurator. Kurator itu adalah pengelola museum yang mempunyai kompetensi permuseuman teruji. Mata kuliah ini disampaikan untuk membantu mahasiswa dalam memahami sejarah museum, fungsi museum dari masa ke masa, koleksi museum, konservasi museum, pemasaran museum, publikasi dan marketing museum, tantangan dan permasalahan museum, jenis-jenis museum dunia, dan museum dan audit. Di segi perkuliahan, mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang museum sebagai wahana tempat menyimpan artefak monumen sejarah dunia, dan sebagai salah satu fungsinya sebagai wahana pengembangan koleksi benda bersejarah, peradaban, dan perkembangan manusia yang mendunia. Kemudian untuk peta perkuliahannya, peta materi atau skema materi perkuliahannya nanti saya bagikan 14 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 dan ke-16 saya gunakan untuk UTS dan UAS. Adapun untuk sebaran peta materinya ada yang pertemuan pertama kontrak perkuliahan dan RPS. Kemudian ke pertemuan kedua yaitu mahasiswa mau mengidentifikasikan sejarah museum meliputi perkembangan museum Indonesia, cikal bakal museum di dunia, museum pertama di dunia, fungsi museum zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian pertemuan ketiga yaitu mengidentifikasikan museum dan fungsinya dari masa ke masa. Materi yang dibahas tentang perkembangan museum dan fungsi museum dari masa ke masa, perkembangan museum abad ke-19, perkembangan museum di Indonesia. Kemudian pertemuan keempat membahas tentang konservasi museum. Materi yang dibahas yaitu meliputi konsep upaya konservasi museum, jenis objek konservasi museum, faktor yang menyebabkan kerusakan museum, tahapan prosedural kerja konservasi museum. Pertemuan kelima yaitu membahas tentang pemasaran museum, meliputi konsep pemasaran museum, strategi marketing museum, maksud dan tujuan dari strategi pemasaran museum. Pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang publikasi dan marketing museum. Materi yang dibahas meliputi konsep publikasi museum, dampak museum yang kurang dipromosikan,
sisi tentang pengunjung yang mengunjungi museum, dan strategi pemasaran museum. Pertemuan 9 dan 10 membahas tentang tantangan dan permasalahan museum. Materi yang dibahas meliputi macam tantangan, permasalahan dan solusi mengatasi permasalahan museum. Pertemuan 11-12 yaitu memahami jenis-jenis museum dunia. Materi yang dibahas adalah jenis-jenis museum dunia, jenis-jenis museum, perbedaan museum tertutup dan museum terbuka, jenis museum keliling. Materi untuk yang pertemuan ke-13 dan ke-14 yaitu museum dan audien. Materi yang dibahas yaitu hubungan antara museum dan audien, peranan audien terhadap eksistensi museum, perkembangan museum dan audien di Indonesia. Itu untuk materi-materi yang akan saya berikan sampai pertemuan ke-14. Kemudian untuk bahan bacaannya saya pilihkan ada berapa ini? Ya lumayan banyak ya. Selain dari referensi ini, boleh mahasiswa untuk mengumpulkan atau membaca kajian lainnya yang dinilai komprehensif dan lebih lengkap dari bukunya Pak Fauzi, buku bacaan Pak Fauzi. Boleh. Kemudian untuk bobot kriteria masing-masing penilaian yaitu penguasaan materi mewakili 40% dari nilai keseluruhan, kreativitas mahasiswa mewakili 40% nilai keseluruhan, kedisiplinan 20% nilai keseluruhan. Kemudian kriteria penilaian saya bagi menjadi 4 tingkatan A, B, C, D, E, 5 tingkatan A, B, C, D, E. A mewakili poin 4, B 3, C poin 2, D poin 1, dan E poin 0. Untuk ring nilai A itu 85 sampai 100, 70 sampai 84, 51 sampai 69, 46 sampai 50, dan 0 sampai 45 untuk E, A, B, C, D, E. Kemudian ini yang boleh dinegosiasikan. Silakan mahasiswa untuk bernegosiasi di Google Classroom. Pak, saya mau menawarkan penilaian yang untuk bobot nilai Pak. UASnya 30% boleh. Untuk sementara ini saya patok seperti ini. 40%, 20%, 5%, dan 15%. UAS 40%, UTS 20%, kehadiran 5%, presentasi 5%. Nah, ini itu untuk otak kuliahnya, bisa Anda baca-baca. Kemudian untuk RPS-nya RPS-nya saya bagi sesuai pertemuan seperti di peta materi tadi. Pertemuan pertama tak perbedaan dan pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok saya serahkan pada mahasiswa. Silakan Anda berbagi kelompok. Jumlah mahasiswa dibagi sesuai secara adil. Ya. Kemudian pertemuan ketiga museum dan fungsi. Pertemuan kedua yaitu secara museum. Pertemuan ketiga museum dan fungsi dari masa. Pertemuan keempat konservasi museum. Pertemuan kelima pemasaran museum. 6 publikasi dan marketing museum. 7 untuk review materi. 8 untuk UTS. Pertemuan 8. 9 untuk tantangan permasalahan museum. Pertemuan 10 masih tantangan dan permasalahan museum. Pertemuan 11 jenis museum dunia. Jenis-jenis museum dunia. Museum dan audien. Museum dan audien pertemuan 14 dan 15 review materi pertemuan 15 UAS. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini yang membahas tentang kontrak perkuliahan dan RPS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.